Hai guys, hari ini jalan-jalan lagi. Begitu sampai dari bandara, kita langsung strolling around. Kita mau lihat-lihat yang unik di Brussels. Itu yang belakang liatin sih. Oh iya. Ini kayaknya menarik nih. Oh iya, waffle juga ya. Cuma dia, ini juga sih ada rekomendasinya sih. Cuma dia nggak bisa makan di tempat gitu. Oh iya. Buat makan take away. Kita mau makan waffle, Belgian waffle. Dari Belgian waffle. Jadi kenapa? Nama store-nya Maison Dandoy. Ini posisinya ada di city centernya gitu. Terus kita ini lagi jalan kaki untuk ke restonya, namanya Maison Dandoy. Katanya ini rekomen banget untuk orang-orang yang pengen cobain waffle otentik dari Belgia. Satu magnet 2 euro Cina. Oh iya. Oh, ini coklat nih. Wow, ini coklat Belgia. Ya jadi kita mau ke Maison coy. Buka nggak sih? Nggak tahu. Kita ada pemberitahuan. Salah kan? Tadi yang tempat Itu tadi same tuh. brand. Iya, same brand You go tapi straight. iya, kayaknya tadi itu Cookie doang. iya betul. Tapi cuma namanya sama. Iya, same brand. Kita seharusnya brandnya aja sih, dikirain dia emang semuanya jualan waffle. Coba aku lihat lagi ya map. Katanya go straight and turn right. Ya, probably di sini kali turn right ya. Sambil nyari jalan untuk ke resto Maison Dandoy yang benar, kita ini salah fokus banget sama area parlemennya. Jadi ini gedung-gedung parlemen di Brussels dan bagus banget gedung-gedungnya. Warnanya juga bagus banget ya, kayak metalik gitu. Cuma kita nggak bisa foto di sini karena lagi ada festival, soalnya bertepatan banget dengan acara maraton. Dine in ya? Ini Nah, di sini tuh ada 2 jalur kalau kita mau pesen, yang sebelah kiri untuk take away dan sebelah kanan untuk dine in. Jadi kita ini lagi nunggu dulu untuk dikasih tempat duduknya. Suaminya dipaksa minum bir. Ini punya ini 15 derajat tapi aku maunya es kopi. Oh gitu. Kok kayak lebih menarik yang kamu ya? Iya sih. Mulus. Mau tukeran? Atau mau ya sharing aja lah? Overall sih enak banget. Waffle-nya itu lembut. Kalau yang punya Erlin tuh rada crunchy. Jadi manisnya pas. Terus juga dicampur sama ya strawberry asli itu enak sih. Yang pasti butternya juga itu strong banget. Best sih, the best selama kita hidup di dunia. Asik. Selesai makan dengan puas dan kenyang, dan itu jadi booster banget untuk kita. Lanjut lagi ke kota sebelah, yaitu di Antwerp. Kita mau ke museum coklat yang terkenal banget di Belgia. Di sana kita bisa nyobain coklat gratis sepuasnya, dan biar kita tahu juga ya coklat otentik Belgia tuh kayak gimana sih. Ini kita udah nyampe di stasiun yang ada di Antwerp. First impressionnya bener-bener kayak wah, ini giving Harry Potter vibe banget gak sih? Dari ibu kota. Ibu kota malah lusuh. Heran aku juga. Kok bisa ya bang? Oh. Kok bisa ya? Yeay, kita mau ke Coklat Nation. Ini dekat banget sama Antwerp Central Station. Lebih terurus banget sih, jauh. Iya, ini lebih bagus nih. Emang Brussels, aduh. Kayak Jakarta. Bagus banget kayak Harry Potter. Ada tulisannya harusnya tuh Central Station. Iya. Gede, namanya juga Central.
cerah juga ya. Itu mah nggak ada urusannya. Weather mah nggak ada urusannya. Bisa-bisanya tadi tuh masuk ke gorong-gorong lah. Mungkin kitanya aja nggak tahu entrance-nya mungkin. Aduh, heboh banget nih bocil. Lihat air mancur. Keluar dari Antwerpen Central Bahnhof, kita langsung aja nyebrang. Jadi jarak museum coklat ke Bahnhofnya itu deket banget. Jadi di sini kita masing-masing pemilik tiket itu punya satu loker gratis yang bisa dipakai untuk nyimpen tas atau mungkin juga koper. Karena kita kebetulan udah punya tiket duluan, belinya online, jadi langsung scan barcode-nya dan bisa masuk. Nah, di sini tuh masing-masing dari kita dikasih kayak satu device yang berfungsi sebagai speaker. Jadi dia nyeritain apa-apa aja yang perlu kita ketahui dari hal-hal yang lagi kita lihat. Iya, Cocoa. Sini tuh ada 14 ruangan tematik yang ngasih kita edukasi dari awal harvest cocoa sampai coklatnya bisa kita makan. Jadi pindah-pindah ruangannya itu barengan sama rombongannya. Untuk perjalanan di dalam museum ini tuh ada jam-jamnya gitu. Coklat kodok. Wow. Aromanya coklat banget ya. Castle ya. Ini dari coklat, Beb. Ini coklat banget. Wangi coklat banget. Nanti kita bisa lihat live cooking. Udah puas keliling-keliling, kita ada di destinasi terakhir yaitu nyobain coklat sepuasnya. Di sini ada jenis coklat yang bisa kita coba. Tipenya tuh coklat cair gitu. Di pintu depannya kita bakal dapet sendok yang bakal kita pakai untuk nyoba-nyobain semua coklat yang kita mau.
sebenarnya rasanya nyampur. Aku jujur iya. Kayak jadi sama semua. Sebenarnya sih yang paling enak itu udah pasti yang Alpenliebel itu ya. Cuma karena dia basic Alpenliebel. Jadi udah pernah ngerasa. Iya. Cuma kalau misalnya yang paling unik dan paling ya paling unik sih Madagaskar sih yang tadi dia rasanya. Tapi nggak enak banget. Maksudnya bukan yang the best. Iya, dibilang enak enggak sih, cuma unik aja. Unik. Baru aja. Tapi ternyata Belgian chocolate itu ya udah gitu. Maksudnya kita udah pernah coba lah semua ternyata coklat itu sebenarnya gitu. Kecuali coklat ayam ya, coklat jago itu nggak ada di sini. Ya kayak lemak. Kayak Magnum itu sama banget ternyata nggak gimmick Belgian chocolate, kirain tuh gimmick ya. Kamu juga pernah nggak sih ngerasa itu gimmick Belgian chocolate? Iya sih, aku ngerasa menjual aja gitu. Iya sih, Ternyata benar gitu. Terus es krim apa lagi ya, cornetto gitu-gitu mirip-mirip aja sih. Intinya milk terus chocolate. Terus juga tadi apa sih Beb yang rasa strawberry itu? Aduh lupa lagi strawberry namanya. kayak gini nih. Lupa. Nah kayak gini. Ini tuh rasanya nggak ada strawberry-nya, nggak ada bau-bau strawberry kayak pocky gitu ya. Udah kayak coklat aja warna pink. Cuma rasanya tuh emang ngingetin sama nyam-nyam sih bagi aku. Aku kayaknya enggak. Nyam-nyam strawberry. Kayak campur deh di mulut aku jadi merasa semuanya ya coklat biasa aja. Yang paling enak sih yang coklat putih sih, itu giung banget sih. Manis banget. Jadi overall gimana Chocolate Nation Museum? Ya kalau misalnya sebenarnya banyak sih informasi yang misalnya kamu kurius banget sama coklat sih ya, banyak banget sih pengetahuannya. Cuma karena kita ngincernya itu adalah rasa 10 coklat yang sangat mind blowing itu. Rasa karena di sini free cobain 10 tipe coklat Belgian coklat gitu. Jadi ternyata tidak mind blowing banget sih ya sebenarnya. Menurut kita. Karena ya gitulah, balik lagi tadi alasannya. Udah sih. Habis ini kita mau makan makanan asin ya, agak enak. Gimana jadi? Jangan terlalu dekat dong. Agak kecewa atau enggak sih? Enggak sih, tetap tidak kecewa karena ini pengalaman. Iya sih. Kita memang membeli pengalaman. Ya walaupun justru surprise nggak sih, kayak kita nggak tahu coklatnya itu segimana, nggak ada takaran, nggak ada ekspektasi untuk rasa coklatnya. Betul. Tapi memang ada sih sedikit kayak ekspektasinya tinggi karena Belgian coklat tuh gaung banget ya. Cuma wafelnya Maison dan Doi best ya, enak banget. Kalau waffle sih itu wafelnya waffle terenak dia yang pernah makan sih. nggak pakai topping aja enak ya pasti. Enak iya, waffle sih worthy ya. Iya, nanti mungkin besok kita mau cobain frites-nya ya. Iya, Dekat juga Belgian fries. Oke, dadah. Hi everyone, I would like to give you some room tour, okay? Jadi ini kita nginep di Holiday Inn Express di Brussels. Nah, ini pintu masuknya ya kayak biasa aja pakai kartu. Terus di sebelah sini ini ada pintu lagi. Pintu ini untuk masuk ke kamar mandi. Ini hari kedua ya kebetulan, jadi sudah dipakai. Normal aja, cuma di sini kalau ini nih ada keterangannya. Jadi kalau kita mau minta kayak toothbrush, apalagi nih ya pokoknya semua ya, ini ada face cloth, sanitary, bla bla bla, itu tuh nggak langsung disediain, tapi kita harus minta ke resepsionisnya gitu. Terus ngambil sendiri ke resepsionisnya. Kemarin itu kita udah minta, kirain tuh gara-gara hari Minggu jadi nggak ada yang kerja, jadi ngambil sendiri. Ternyata tadi aku minta lagi sama aja ya, dia juga disuruh kita ambil sendiri. Terus di sini ada sabun cuci tangan ya. Ini toiletnya normal aja. Terus ini biasa ada sampo dan sabun, cuma ini enaknya dia dipisah ya, nggak yang 2 in 1 bla bla bla. Terus seperti biasa airnya itu ada air hangat, air dingin. Terus udah sih ya, itu kamar mandinya lumayan.
Terus ini kamarnya, aku sih suka banget ya karena dia pas menurut aku, nggak kegedean. Terus ada meja kanan, meja kiri, ada lampu baca juga di sebelah sana. Terus ini ada kursi yang bisa digeser-geser. Ini sebenarnya kursinya harusnya ada di sini ya, cuma kita pindahin. Habis itu ini TV-nya Smart TV. Gitu. Udah deh. Terus ada kaca gede banget. Kaca gede banget. Aku sukanya dia kasih banyak banget teh dan kopi. Dan ini enak-enak banget. Gak nyangka ya. Ini biasa sugar, terus ada creamer, gitu-gitu. Terus breakfastnya juga enak. Cuma nggak ke foto, nggak ke video tadi gara-gara bangunnya terlambat ya. Mungkin besok-besok akan aku kasih lihat gimana sih sarapan di hotel ini. Well, today we would like to go to Dinner in dinner. Cas Leon. Yep. There's the Leon. restaurant. Yeah, let's go. Leon. Nardo. So, ya restorannya udah ada dari 1893. Senang. Highly recommend. Ya, highly recommend katanya. Ya, cuma nggak tahu. Let's see. Untuk makan malam kita memutuskan untuk pergi ke Cas Leon karena di sini highly recommend katanya, dan kita kalau di Belgia itu harus cobain makanan khasnya. Ada kerang sama frites atau friesnya gitu. Jadi kita mau cobain itu. Kalau kerang kan aku nggak bisa, jadi yang beli Leo. Terus aku beli vegetable soup. Jadi ini makanan tradisionalnya juga. Banyak banget ya rotinya. Ini nggak terkenal. Hits. Ini kerang hijau bukan sih? Bukan. Ini kerang jenisnya kayak kerang hijau sih ini. Tapi bukan. Soalnya ujung-ujungnya kayak Enggak sama Beb, dari dagingnya sama. Oh, Cuma pakai saus apa ini tuh Beb? Garlic tadi. garlic sauce, butter sama keju. Comes with the frites. Terus ini veggie soup. Veggie soup sama roti. Karena aku belum makan sayur ya hari ini. Jadi makan sayur. Oke, ini kemana ya Beb? Kesana ya? Balik lagi ya? Ya balik lagi. Oke, how was the food? Ini kalau buat yang udah pernah nyobain makanan kerang Jadi tadi hijau. aku beli kerang hijau. Iya. Itu katanya udah best of the best. Iya, Ini, best gitu of the kan. best di sini, dan ngelihat pelanggan lain juga pada mesennya ini sih. Kayaknya Iya. memang Sama bir yang terkenal nih dari Delirium. Bir. Nanti aku udah beliin sih buat kamu, nanti kamu coba ya. di sini. Enggak, Mereknya aku Del- nggak beli di sini. Beli yang kemasan botol. Oh. Oke, lanjut Ya. lagi. Ya, Lanjut. ya mainly sebenarnya itu kayak beneran literally kerang hijau, cuma ukurannya memang lebih gede. Satu kerangnya. Iya, satu gede. kerangnya, maksudnya dia ukuran kerangnya normal kayak yang di Indo, tapi itu dalamnya gede. Oke. Nah, cuma ya sebenarnya juga rasanya diikuti dengan rasa pahit juga yang meningkat ya. Kalau di Indo kan kalau misalnya udah pernah makan kerang hijau di Mang-Mang itu ditutupin lah sama strongnya bumbu. Padahal Gitu. bumbunya light juga ya kalau di Mang-Mang ya, di Indo ya. Di Indo enggak Beb, dia strong. Jadi tuh Walaupun dia nggak kental tapi dia strong. iya. Jadi cair tapi strong. Semua kerang kalau yang di Indo tuh ditutupinnya pakai bumbu yang strong. Aku Salah nggak satu pernah makan kerang sih di Indo. ini juga apa sih kalau pernah nyoba tutut yang Nggak kerang pernah. sawah itu juga Mama aku suka tutut. aku juga suka sih, cuma katanya bahaya sekarang Iyalah. tutut juga sama ya, ditutupinnya kalau yang di Indonesia tuh pakai bumbu yang strong lah. Biasanya sama lagi bumbunya ya. Itu Iya, lagi ya. bumbunya sama itu lagi biasanya. Oke, jadi ratingnya Ya 7 lah ya. 7. Oke. Price to performance-nya 7 ya. Ya. Tapi untuk pengalamannya sih worth sih, Iya. karena ya Biar tahu aja. biar tahu aja. Terus kalau Aku kamu Beb? tadi veggie soup itu kayak cream soup KFC tapi dia lebih light gitu, nggak kental. Terus tadi ada bagetnya juga, ada 6 potong, jadi dicocol. Kata aku sih enak ya, 9 lah. Cuma
kayaknya 8,5 karena keasinan menurut aku, cuma karena ada cocolannya jadi terbantu gitu. Iya. Tapi memang baguette itu beda ya, apa sih teksturnya daripada bagel walaupun bentuknya Luarnya tuh bagel banget, dalamnya empuk, jadi kayak enak gitu, cocok. Cuma tadi kayaknya si rotinya itu kurang banyak, jadi supnya aku sisa karena asin. Asin gurih sih, enak lah pokoknya, bukan cuma asin. Biasanya kita makanan di Wina kan asin aja ya, ini asin gurih enak. Iya. Gitu sih, jadi aku 8,5, mungkin 9 I would say. Kalau ngobrol tentang air, aku nyoba air mineral, air tap water yang di keran tuh. Seminaf. Bukan Seminaf, Beb, yang di hotel kita. Itu mirip air PDAM. Jadi bau. Iya, kayak ada semi kaporitnya. Tuh kan, jangan dimakan. Enggak diminum, jadi kan kumur-kumur. Oh. Kumur-kumur sikat gigi, Beb. Lah, Emang aku kecil. nggak kerasa. Ada, Beb. Ada. Kayaknya aku merasa Enggak. minnya Colgate itu lebih nyereng gitu. Anyway, aku tadi cari DM. Ini warna lampu merah, ini buat kendaraan, Beb. Iya. Oh. Takut banget lagi. Tadi aku cari DM di sini. Ternyata di sini nggak ada DM. Gak ada diem. Jadi adanya Carrefour. Tapi ada Uniqlo di sini. Oh ya. Di kita nggak ada gitu. Tuh Uniqlo tuh, Beb. Di kita nggak ada gitu. Ada. Oh, ada nggak juga? ya? Di Vian nggak ada. Mau lihat nggak sih? Boleh, yuk. Ayo. Ya, sarapan ya, guys. Di sini kue-kuenya enak-enak sih. Ini udah hari ketiga dan lebih memilih kue aja, roti-roti. Tapi sebenarnya banyak sih di situ. Ada buah-buahan, juga ada biasa basic roti keju, daging, mami, yogurt. Aku paling suka pastry-nya yang mana? Pastry-nya dari semua ini tetap sih croissantnya sih. Menurut aku ini salah satu yang the best sih. Ya, tapi kan kita pernah yang makan croissant yang sama enaknya. Iya. Yang lain. Iya, si wafelnya sih. Wafelnya emang nggak nemu sih. Aku kayak suka banget ini ya. Itu. Ini enak banget, jadi adonannya kosong tapi dalamnya ada vanilla, terus dalamnya tuh kayak lembut banget gitu. Ya aku selalu ambil ini setiap hari. Kedua, enggak deh, ini juga sama sih, ini di urutan yang sama. Kismisnya tuh pakai apa? Raspberry. Kayaknya raspberry deh. Ya, Bukan pakai anggur. terus dalamnya kayak ada krim vanilla gitu. Kayaknya aku sekarang suka vanilla deh. Tapi emang bukan berarti antara enak dan enak ya, semuanya sebenarnya mainly enak. Iya, tapi gitu. most favorite. Most favorite aja. Emang bakery Jus jeruknya mind blowing. Biasanya jus jeruk itu ada hint pahit, atau kayak asam pahit gitu kan. Ini enggak. Betul. Tapi bukan rasa sirup juga gitu. Iya. Setuju sih. Jadi overall 9 sarapannya. Overall sarapan iya sih. Enak sih. Ya Nggak walaupun terlalu banyak variannya, tapi semuanya best. iya semuanya enak sih. Nggak ada yang kasinan sih, itu juga sebenarnya. Kemarin aku nyoba salami, daging dan lain sebagainya, itu nggak ada yang asin sih. Iya, sosisnya juga kan kemarin. Sosisnya juga. Sama sosis nggak asin. Nggak ada yang asin. Terus dia menyediakan saus mantap. Iya, saus tomat. Action. Ya, hari ini mau ke kampus lagi, ke Fridge University of Brussels. Beginilah Brussels seperti di GTA 5 ya, dekat sama gereja. Lalu ini kalau di zoom ada bebek. That's it. Mau naik metro dulu. Doing this should always do.
Grab some lunch with apa nih? Ultimate chicken. Ultimate apanya nggak tahu. Pokoknya ada bacon, ada chicken breast sama mayo mungkin ya, tanpa veggies karena mentah ya kak. Ya. Ini Flame Grill Big King XXL. Oh ini bisa nyala kalau malam deh menurutku, karena ada lampunya tuh. Ngambil dari panel surya gitu kan. Oh iya benar. Ya harusnya semalam ya. Tuh hujan. Hujan malam? Semalamnya lagi loh, maksudnya malam sebelumnya. Kecapean. Tapi kamu udah lihat ini dari awal? Kan aku situ stasiunnya. Oh Tuh, itu. ada 2 nih. Oh iya. Kemarin tuh aku salah jalan, ya udah ke atas lah. Itu ada bebek. Karena udah samar, jadi dihias bunga-bunga. Ding 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 ding. Kimia banget ya. Atomium. Kalau panas lebih ini ya, lebih cakep ya. Oke deh, Atomium ini adalah destinasi terakhir kita di Belgia. Habis ini kita harus langsung lagi ngejar ke bandara supaya nggak terlambat check-in. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye!